Selamat datang dan kembali kita bertemu dalam mata kuliah kewirausahaan. Kebetulan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14. Pertemuan ini adalah praktek menyusun bisnis plan. Nah, praktek ini merupakan, gabungan dari seluruh materi pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga 13 yang lalu. Kita sudah membahas semua apa itu bisnis, apa itu ide kreatif, apa itu, perencanaan bisnis dan bagaimana mengembangkan strategi pemasaran, bagaimana mengelola manajemen keuangan, manajemen SDM-nya, dan juga bagaimana membuat suatu ide baru. Nah, praktek ini juga merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu, di mana kita sudah membahas bagaimana membuat strategi-strategi berdasarkan 7 komponen. Nah, kalau yang sebelumnya kita hanya membahas tentang garis besarnya saja, hari ini kita akan mencoba, praktek menyusun sebuah bisnis plan, secara lengkap, yaitu dengan, memaparkan ide yang ada. Tapi sebelumnya kita akan, bersama-sama membagikan atau sharing dulu dengan kondisi kekinian. Pada dasarnya, dalam membuat, strategi atau rencana bisnis itu, diharapkan kita semuanya mampu membuat atau suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Yang seperti saya sampaikan di sebelumnya, bahwa ini sangat penting karena ini akan menentukan bisnis kita akan dapat berkembang, berjalan, dan bisa establis sampai sepanjang, yang kita perlukan atau berkelanjutan sampai ke depannya. Baik, hari ini kembali saya akan mengulas kembali sedikit tentang komponen rencana bisnis yang harus kita kembangkan. Ada 7, itu yang wajib itu ada 7, yaitu meliputi tentang ringkasan eksekutif, deskripsi bisnis analisis, strategi pemasaran, persaingan, rencana, desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, serta analisis rencana keuangan. Ini adalah 7 yang wajib. Di dalamnya nanti harus dikembangkan, karena bisnis ini atau rencana bisnis itu harus dikembangkan menjadi minimal 10 halaman sampai 20, eee, lembar atau halaman. Itu adalah rencana bisnis kalau kita akan memulai bisnis yang dengan serius. Baik, eee, hari ini saya tidak akan tidak menjelaskan secara detail karena sifatnya praktek, tetapi saya akan sedikit memberikan gambaran atau sharing sedikit. Eee, Terima kasih buat tugasnya yang sudah dikumpulkan di pertemuan sebelumnya, sangat menarik. Tetapi, perlu diketahui itu baru gambaran umum. Nah, tugas tersebut bisa dilanjutkan menjadi sebuah paper, menjadi sebuah business plan yang sesungguhnya, yaitu dengan menyusun sebuah, rencana bisnis. Nah, saya mau sharing sedikit bahwa terkait dengan kondisi saat ini kita masih berada dalam Covid, dalam pandemi corona, sehingga orang atau kondisi perekonomian itu menjadi terpuruk. Tetapi harus yakin dan kita harus tahu bahwa di dalam masalah, di dalam keterpurukan itu pasti ada jalan, ada solusi. Walaupun kita tahu saat ini di dunia luar sana kondisi keekonomian tidak stabil, banyak toko-toko tutup, banyak bisnis yang kolaps, banyak orang PHK, orang mulai stres, orang banyak melakukan bahkan kejahatan mulai berkembang dan bertambah. Tetapi bagi seorang Anda yang sudah mempelajari entrepreneur atau bisnis, itu bukan menjadi suatu ancaman. Justru sebaliknya, di tengah era Covid ini biasanya, seorang yang kreatif atau kreator itu memunculkan ide baru. Sekali lagi, kondisi yang memang saat ini sedang tidak ada kejelasan dalam arti kita tidak tahu pandemi seperti apa, tetapi kita bisa memunculkan ide. Seperti yang kita tahu, eee, dalam kondisi ini banyak muncul ide atau bisnis baru yang mungkin kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Yang Anda tahu, hand sanitizer itu langka, tetapi dengan kondisi saat ini orang mengeluarkan idenya. Tidak harus orang, berpengalaman di bidang kesehatan kimia, tetapi mereka, sudah bisa melakukan ATM. Apa ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu adalah peluang. Atau masker. Masker itu memang yang secara medis kan kita sudah tidak boleh menggunakan karena itu untuk kebutuhan medis, untuk para garda depan kesehatan itu, kasihan kalau kita harus menggunakan itu dan harus nyetok begitu lama, tetapi justru kita memunculkan ide untuk menciptakan atau membuat masker.
Nah, itu salah satu contoh yang mungkin bisa dikembangkan. Nah, sekarang perancang-perancang busana, perancang, konveksi dan sebagainya itu sudah mulai berlomba-lomba membuat masker dengan kualitas yang sesuai dengan klaster, sesuai dengan segmen pasar yang mereka sasar. Terus yang kedua apa? Karena sekarang sifatnya harus higienis, higienis itu artinya, berbalut dengan kesehatan, orang mulai hati-hati dalam memilih makanan, produk, dan sebagainya. Nah, itu menjadi peluang juga bagi kita menciptakan suatu izin, bisnis ya. Higienis itu artinya contohnya gini, contoh ya, kita transaksi tidak boleh dengan uang, kita transaksi dengan mulai ATM dan sebagainya. Tujuannya supaya tidak tertular dengan, penyakit atau Covid atau corona. Kenapa? Karena memang sudah ditekankan sama WHO kalau, alat-alat atau logam mulia itu harus hati-hati setiap menyentuh kita harus cuci tangan dan sebagainya. Nah, masyarakat mulai terbuka bahwa itu, eee, tidak layak, artinya mengerikan juga. Maka sekarang hampir semua bisnis itu melakukan bisnis secara digital. Nah, jadi pengembangan itu bisa kita terapkan. Nah, dengan apa? Termasuk membeli makanan, orang hati-hati membeli makanan, tidak bisa transaksi langsung, tetapi juga harus pandai cerdik-cerdik memilih sebuah produk yang akan kita beli. Misalnya apakah itu sehat, apakah itu bersih. Nah, kita sebagai, calon-calon entrepreneur, sebagai orang yang sudah mempelajari tentang wirausaha itu kita bisa manfaatkan peluang itu. Sekarang bermunculan bisnis-bisnis yang berhubungan dengan makanan, paket-paket sehat, paket-paket minuman dan sebagainya, itu menjadi peluang. Saya hanya menyampaikan secara gambaran, secara umum saja, karena apa, ini membukakan, kita semua untuk, apa ya ide yang cocok ya, apa yang ide yang cocok ya. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ide itu muncul bisa dari lingkungan sekitar dan bisa muncul dari, apa namanya, apa yang dibutuhkan masyarakat, atau kita sudah melihat tetapi kurang pas, jadi kita perlu mengembangkan, yang lebih dikenal dengan ATM. Nah, teman-teman, kita sudah tahu kali ya, silakan teman-teman untuk bisa mencari atau googling di internet, di YouTube dan sebagainya. Kalau saya mau jelaskan itu beratus-ratus bisnis yang bisa dikembangkan di era pandemi. Dan bagaimanakah kelanjutannya setelah pandemi? Justru ini akan berkepanjangan. Dengan, sekarang kita sudah memasuki new normal ya, dengan pola hidup baru, di mana masyarakat harus selalu tetap jaga jarak, menjaga kesehatan, itu sepertinya akan melekat, akan menjadi habit masyarakat seluruh lapisan, ya, dan bisnis ini pun akan berkelanjutan. Orang sudah nyaman akan bisnis, online, ya, jadi nanti seterusnya akan seperti itu, ya kan? Itu sangat penting. Jadi sekarang mari kita sama-sama mencoba berlomba-lomba mengembangkan ide itu melalui pengajuan atau melalui sebuah rencana bisnis yang baik. Nah, itu adalah sharing saya, tapi saya tidak bisa menjelaskan banyak karena, saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang, membaca atau mencari referensi dari YouTube atau dari, Google. Eee, Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti, apa namanya, BIMTEK tempo hari yang seminggu, mungkin bisa di-sharing-kan dengan teman yang lain karena itu materinya sangat bagus, termasuk dengan, bahan-bahannya mungkin bisa di-sharing-kan. Silakan berdiskusi tetapi mohon, idenya tidak sama, jadi semua orang harus memiliki ide sendiri-sendiri. Sekali lagi boleh menyusun berdasarkan apa yang sudah Anda kirimkan di pertemuan selanjutnya, tapi boleh juga Anda mengganti ya, kalau ada yang lebih lebih bisa, dikembangkan artinya sesuai dengan kondisi saat ini, silahkan diganti nggak apa-apa. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mengikuti BIMTEK tentang entrepreneur tempo hari, mohon di-share supaya semua ilmunya bisa dibagikan. Nah itu sangat menarik dan sangat bagus bagi, teman-teman untuk bisa memulai bisnis dengan baik. Nah, selanjutnya ya gini, saya akan memberikan kiat khusus bagaimana mengembangkan bisnis plan. Yang pertama tadi saya singgung bahwa silakan mengembangkan berdasarkan pada ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Yang kalau mau cepat, kalau mau kita memiliki bisnis yang bisa jalan, nah itu lihatlah kondisi saat ini, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang memang bisa berkembang pada saat ini. Ya kita saat ini sih kita sedang berada di era pandemi. Nah,
Kalau kita ngomong pandemi, saya akan, menyampaikan mundur sedikit, itu sering kali terjadi di Indonesia di beberapa tahun yang lalu seperti tahun 98, ada kekacauan dan sebagainya, itu juga membangkitkan masyarakat untuk memulai bisnis yang lain. Kalau yang tahun 2007, 98 itu karena, masalah reformasi, itu juga muncul bisnis, walaupun dalam kondisi genting bisa muncul bisnis. Tahun 98 juga terjadi krisis moneter, termasuk Indonesia kena imbasnya. Nah, itu semua bisnis akan, berantakan waktu itu, khususnya di properti. Itu akhirnya mereka mencari cara bagaimana bisnisnya tetap berjalan. Nah, itu adalah kondisi-kondisi, masalah atau, kondisi kesulitan, tetapi justru di situ muncullah sebuah ide untuk melakukan atau membangun sebuah bisnis. Nah, ini adalah kiat menyusun bisnis plan-nya dan selanjutnya, saya tidak banyak menjelaskan karena Anda akan saya kasih kesempatan membaca pada lampiran yang saya kirim. Di sini saya mengirimkan contoh lampiran bisnis plan tentang kedai kopi Republik ya, tetapi minimal menjadi ide bagaimana Anda menuangkan, memaparkan bisnis plan yang Anda akan susun, ya. Silakan nanti dibaca dan Anda sudah paham banget apa yang harus Anda lakukan. Selanjutnya, rencana bisnis itu nanti sekali lagi ini saya juga mengutip pertemuan yang lalu, tolong nanti dibuat secara rapi dan menarik, dibuat cover-nya, dibuat, apa namanya, cover-nya harus dibuat yang baik, dikasih lambang dan sebagainya. Kalau tadi yang di sini saya jelaskan, kita membuat bisnis plan untuk kedai kopi Republik berarti kita berhubungan dengan, image atau, apa namanya, profilnya berhubungan dengan kopi. Kalau kita masih tentang sup, ya kita berhubungan dengan sup. Jadi harus membuat menarik, sangat menarik. Karena kalau menarik itu, cover-nya menarik itu pasti masyarakat akan penasaran. Ya penasaran, "Apa sih ini?" Nah, mereka akan mengejar dan mereka akan mencari tahu. Nah ini sekali lagi nanti disiapkan halaman judulnya termasuk gambarnya, paper-nya itu sebanyak 10 sampai 12 halaman. Jangan lupa ringkasan eksekutif ya, sebetulnya ringkasan eksekutif itu sudah di dituliskan bahwa dia akan dituliskan di paling atas, namanya ringkasan eksekutif, ya kan. Nah, selanjutnya nanti harus dibuat detail sampai daftar isinya, daftar isi dan termasuk referensi dan buku-bukunya. Nah, sekali lagi selamat mengerjakan tugas dan paper, ini waktunya juga agak lama. Lama dalam arti bukan karena, waktunya, tetapi karena memang Anda diminta serius dalam menyusun sebuah business plan. Mudah-mudahan saya berharap rencana bisnis yang Anda susun ini benar-benar bisa diimplementasikan, bisa diwujudkan untuk, bisnis Anda dan sekali lagi ini awal di mana Anda akan memulai bisnis. Nah, ini adalah ininya. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih lengkap dan detailnya nanti silahkan teman-teman cek atau melihat di e-kampus, saya akan kirim semua lampirannya dan silahkan dibaca dan dicermati untuk membuat bisnis plan yang, bagus ya. Oke baik, demikianlah paparan saya karena sifatnya sekali lagi karena ini praktek, jadi sisa waktu yang ada Anda harus melakukan atau menyusun praktek yang saya maksud. Mohon dikerjakan dengan serius, mohon mengikuti, eee, ketentuan dan deadline yang sudah ditetapkan di kampus. Sekali lagi, saya berharap semua paparan materi yang sudah disampaikan dari pertemuan 1, 2, 3, sampai hari ini memberikan manfaat luar biasa. Sekali lagi, membangkitkan Anda untuk menjadi entrepreneur-entrepreneur baru yang bisa melakukan bisnis atau bisa memulai bisnis melalui, perencanaan bisnis. Saya yakin Anda bisa, saya yakin Anda punya ide. Oke, selamat selamat menjalankan tugas, selamat mengerjakan tugas, dan good luck untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.